Penetapan APBDes tahun 2021 paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2020. Ketentuan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Assalamualaikum Sobat Desa, kali ini kita akan berbicara tentang APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jika di tingkat negara ada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan di daerah ada APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka di desa pun punya APBDes, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Ada 3 komponen pokok dalam struktur APBDes yang perlu dipahami. Yang pertama adalah pendapatan desa, yang kedua adalah belanja desa, dan yang ketiga adalah pembiayaan desa. Bagi teman-teman yang sudah pernah menyusun APBDes pasti paham dengan ketiga komponen tersebut. Namun bagi yang baru terjun ke desa dan mengabdi ke desa, pasti masih merasa bingung dengan ketiga komponen tersebut. Untuk itu saya akan menjelaskan secara ringkas 3 komponen tersebut dan semoga mudah dipahami. Yang pertama adalah pendapatan desa. Ada 3 sumber pendapatan desa. Yang pertama adalah PAD atau pendapatan asli desa. Sumber pendapatan kedua adalah transfer. Dan sumber pendapatan ketiga adalah pendapatan lain-lain. Yang pertama kita lihat apa saja yang masuk dalam PAD atau pendapatan asli desa. Yang pertama adalah hasil usaha desa, antara lain hasil BUMDes dan hasil desa lainnya. Yang kedua hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. Kemudian hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong, penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Lain pendapatan asli desa yang sah antara lain hasil pungutan desa. Sumber pendapatan desa kedua adalah dari transfer. Berasal dari dana desa atau DD, dari alokasi dana desa atau ADD dari daerah, pajak daerah dan restribusi, dan bantuan keuangan dari provinsi. Dan pada umumnya pendapatan dari transfer ini merupakan pendapatan desa terbesar dari APBDes. Sumber pendapatan desa ketiga adalah pendapatan lain-lain, meliputi hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah. Dana desa yang diperoleh tadi sebagai pendapatan desa, baik dari PAD, transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah, maka akan digunakan untuk belanja yang merupakan komponen kedua dari APBDes. Belanja adalah segala pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh desa. Artinya bahwa ketika dana tersebut sudah dibelanjakan, maka desa tidak mengharapkan lagi dana tersebut masuk ke dalam kas desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kelima penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Kalau kita lihat dari segi jenisnya, maka belanja desa dikategorikan dalam 4 jenis. Yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang dan jasa, yang ketiga belanja modal, dan yang terakhir yang keempat adalah belanja tak terduga. Belanja pegawai tentu saja untuk pembayaran pegawai pemerintah desa, tunjangan aparatur desa, dan sebagainya. Ini adalah alokasi untuk hal-hal terkait dengan gaji dan tunjangan, dan dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Ini keperluan untuk operasional pemerintahan desa, yaitu untuk pembayaran listrik, ATK, telepon, dan sarana prasarana desa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah belanja modal. Belanja modal adalah untuk pembangunan jalan, jembatan, membangun pasar desa, dan sebagainya sesuai dengan kewenangan desa. Dan belanja yang terakhir adalah belanja tak terduga. Belanja yang digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa, seperti halnya kondisi saat ini untuk penanganan COVID-19 di desa.
Kemudian komponen yang ketiga adalah pembiayaan desa. Merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama penerimaan pembiayaan dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Yang pertama penerimaan pembiayaan meliputi silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Kemudian yang kedua, pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal seperti penyertaan modal ke BUMDes. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang keliru dalam memasukkan permodalan BUMDes. Kadang dimasukkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa. Padahal jika kita teliti dan memahami regulasinya, penyertaan modal BUMDes itu masuk ke dalam pengeluaran pembiayaan. Gambaran format APBDes tahun 2021 ada pada lampiran Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, atau bisa di-download di deskripsi di bawah dan juga sama terdapat dalam aplikasi Siskedes. Nah, yang terakhir dari video ini adalah yang sering jadi pertanyaan. Yang pertama, kenapa APBDes terlambat ataupun tidak tepat waktu ditetapkan oleh pemerintah desa? Dan pertanyaan kedua adalah, apakah APBDes masih menjadi dokumen rahasia pemerintah desa? Jawabannya bisa teman-teman share di kolom komentar yang ada di bawah. Demikian Sobat Desa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, satu, ayo. Assalamualaikum semuanya. Hari ini 3, 2, 1. Assalamualaikum semuanya. Hari ini Ayah membuat vlog di rumah karena membuat vlog dana desa. Jangan lupa nonton teman-teman. Kasih.